Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adi Rahmat dari S1 PJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan presentasi atas UAS Matkul Digital Innovative Entrepreneurship. Nah, kali ini saya akan menganalisis opsi kedua, yaitu analisis bisnis digital. Maka dari itu, mari kita simak bersama. Nah, bisnis digital merupakan bentuk aktivitas usaha yang dijalankan dengan memanfaatkan teknologi digital dari jaringan internet sebagai fondasi utama operasional bisnisnya. Berbeda dengan model bisnis tradisional yang masih mengandalkan proses manual dan tatap muka. Nah, bisnis digital telah mengintegrasikan teknologi dalam seluruh rantai nilai bisnis, mulai dari proses promosi, komunikasi pemasaran, transaksi penjualan, distribusi produk, hingga layanan purna jual kepada konsumen. Platform elektronik seperti marketplace, website, aplikasi mobile, serta media sosial menjadi infrastruktur utama yang memungkinkan interaksi antar pelaku usaha dan konsumen berlangsung secara virtual dan real time. Nah, selain itu, bisnis digital juga memanfaatkan pengolahan data dan sistem informasi untuk memahami perilaku konsumen, mengolah inventory, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis. Nah, dengan dukungan teknologi tersebut, bisnis digital mampu menciptakan efisiensi biaya operasional, mempercepat proses layanan, serta memperluas jangkauan pasar tanpa dibatasi ruang dan waktu. Oleh karena itu, bisnis digital tidak hanya dipahami sebagai aktivitas jual beli online, melainkan sebagai transformasi menyeluruh dari model bisnis konvensional menuju model bisnis berbasis teknologi yang lebih inovatif, adaptif, dan kompetitif di era digital. Nah, perbedaan antara bisnis digital dan bisnis konvensional dapat dianalisis dari berbagai aspek operasional maupun strategis. Pertama, dari sisi media operasional. Nah, bisnis digital ini memanfaatkan internet serta platform online sebagai sarana utama untuk menjalankan aktivitas usaha. Sedangkan bisnis konvensional masih mengandalkan keberadaan toko fisik untuk interaksi langsung. Nah, kedua, dari sisi jangkauan pasar, bisnis digital memiliki keunggulan berupa pasar tanpa batas karena dapat menjangkau konsumen lintas daerah bahkan lintas negara. Sebaliknya, bisnis konvensional cenderung terbatas pada wilayah geografis tertentu. Ketiga, terkait waktu operasional. Bisnis digital mampu berjalan secara 24 jam secara otomatis. Nah, melalui sistem ya. Sementara bisnis konvensional dibatasi oleh jam buka dan ketersediaan tenaga kerja. Keempat, aspek biaya. Bisnis digital relatif lebih efisien karena tidak membutuhkan biaya sewa tempat yang besar, serta mampu mengotomatisasi berbagai proses bisnis. Selain itu, interaksi dengan konsumen dalam bisnis digital juga dilakukan secara virtual melalui aplikasi, chat, maupun sistem digital lainnya. Sehingga transaksi dapat berlangsung secara real-time dan lebih cepat dibandingkan model konvensional. Nah, dengan berbagai keunggulan tersebut, bisnis digital dinilai lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta perubahan perilaku konsumen modern yang mengedepankan kecepatan, kemudahan, dan aksesibilitas layanan. Nah, jenis-jenis bisnis digital. Dalam ekonomi bisnis digital, digital bisnis tidak bersifat tunggal, melainkan memiliki beberapa klasifikasi model usaha berdasarkan bentuk layanan dan teknologinya. Nah, secara umum, bisnis digital dapat dibagi menjadi tiga jenis utama. Jenis pertama adalah versi digital dan bisnis non-digital, yaitu bisnis digital mentransformasikan produk atau jasa fisik menjadi format digital sehingga dapat diakses secara online. Jenis kedua adalah fasilitator digital dari bisnis non-digital, yaitu platform yang berperan sebagai penghubung antara pelaku usaha dan konsumen melalui sistem teknologi tanpa harus memproduksi barang secara langsung. Nah, sementara itu yang ketiga adalah bisnis digital hybrid, yaitu model bisnis yang mengkombinasikan berbagai layanan digital dalam satu ekosistem untuk menciptakan nilai tambah dan memaksimalkan sumber pendapatan. Nah, pemahaman terhadap klasifikasi ini menjadi penting karena setiap jenis bisnis digital memiliki karakteristik operasional, kebutuhan teknologi, serta strategi monetisasi yang berbeda. Selain itu, klasifikasi ini juga menjadi dasar dalam menganalisis posisi dan model bisnis perusahaan digital yang akan dijadikan studi kasus. Nah, selanjutnya versi digital dan bisnis non-digital.
Model bisnis yang menawarkan produk atau jasa dalam bentuk digital ya. Nah, karakteristiknya yaitu produk jenis pertama dalam klasifikasi ini adalah versi digital dan bisnis non digital, yaitu model bisnis yang mentransformasikan produk atau jasa yang sebelumnya berbentuk fisik menjadi format digital. Transformasi ini memungkinkan produk didistribusikan melalui jaringan internet tanpa memerlukan proses produksi maupun distribusi fisik seperti pada bisnis konvensional. Nah, karakteristik utama dari model bisnis ini adalah produk yang dijual berbentuk file atau konten digital, seperti dokumen, video, audio, maupun aplikasi. Nah, selain itu, proses distribusinya dilakukan secara online, sehingga tidak membutuhkan gudang logistik maupun biaya pengiriman. Hal ini menyebabkan biaya produksi produk digital menjadi relatif sangat rendah, bahkan mendekati nol untuk setiap tambahan penjualan. Nah, contoh implementasi model ini dapat dilihat melalui penjualan e-book, e-jurnal, e-komik, kursus online, serta layanan streaming film musik lainnya. Nah, perkembangan model bisnis ini didorong oleh perubahan perilaku konsumen yang menginginkan akses informasi dan hiburan secara cepat, praktis, serta dapat diakses kapan saja melalui perangkat digital. Oleh karena itu, versi digital dan bisnis non-digital menjadi salah satu fondasi awal dalam ekosistem evolusi bisnis menuju ekosistem ekonomi digital yang lebih luas. Nah, jenis kedua dalam klasifikasi bisnis digital adalah fasilitator digital dan bisnis non-digital. Nah, model bisnis ini tidak berfokus pada produksi barang atau jasa, melainkan pada penyedia platform teknologi yang memfasilitasi terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Nah, dengan kata lain, perusahaan bertindak sebagai perantara digital yang menghubungkan permintaan dan penawaran dalam satu ekosistem online. Nah, karakteristik utama dari model ini adalah perusahaan tidak memiliki inventory produk sendiri, melainkan menyediakan infrastruktur sistem seperti katalog digital, payment gateway, manajemen transaksi, hingga integrasi logistik. Sumber pendapatan umumnya diperoleh melalui komisi penjualan, biaya layanan iklan digital maupun fitur berbayar lainnya. Contoh paling umum dari model fasilitator digital adalah marketplace. Aplikasi transportasi online, layanan pesan antar makan, serta platform penyedia jasa berbasis aplikasi. Nah, model bisnis ini berkembang pesat karena mampu menurunkan hambatan masuk bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk memasarkan produk secara lebih luas dan tanpa harus membangun infrastruktur digital sendiri. Oleh karena itu, fasilitator digital memegang peran strategis dalam mendorong inklusi ekonomi digital serta mempercepat transformasi bisnis konvensional ke arah digital. Nah, selanjutnya bisnis hybrid. Nah, model ini mengkombinasikan berbagai layanan digital ke dalam satu ekosistem integrasi. Nah, berbagai model fasilitator yang hanya berfokus pada perantara transaksi. Bisnis hybrid memperluas perannya dengan menghadirkan berbagai lini pelayanan tambahan untuk meningkatkan value creation serta diversifikasi pendapatan. Nah, karakteristik utama di model ini adalah integrasi multi layanan dalam satu platform seperti layanan marketplace, penjualan produk digital, sistem pembayaran elektronik, layanan logistik, hingga periklanan digital. Nah, integrasi ini memungkinkan perusahaan memanfaatkan satu basis pengguna untuk mengakses berbagai layanan sekaligus, sehingga meningkatkan retensi pelanggan serta frekuensi transaksi di dalam ekosistem. Nah, selain itu, model hybrid ini juga menciptakan efisiensi operasional karena seluruh layanan terhubung melalui satu infrastruktur teknologi dan data yang sama. Dari perspektif strategi bisnis, pendekatan hybrid dinilai lebih berkelanjutan karena tidak bergantung pada satu sumber pendapatan saja, melainkan memaksimalkan monetisasi dari berbagai lini layanan digital. Oleh karena itu, banyak perusahaan platform digital saat ini berevolusi menuju model hybrid untuk memperkuat daya saing di tengah kompetisi ekonomi digital yang semakin ketat. Nah, kita masuk ke studi kasus. Nah, pada bagian studi kasus ini, perusahaan yang kita analisa adalah Tokopedia, yang merupakan salah satu marketplace digital terbesar di Indonesia. Tokopedia didirikan pada tahun 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leonidas Alpha Edition dengan visi membangun pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Sejak awal berdirinya, Tokopedia memposisikan dirinya sebagai platform marketplace yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu ekosistem di transaksi online.
Dalam perkembangannya, Tokopedia tidak hanya menjadikan platform jual beli, tetapi juga bertransformasi menjadi bagian dari ekosistem digital lebih luas setelah bergabung dalam grup Goto yang mengintegrasikan layanan e-commerce, fintech, dan on-demand service. Nah, fokus utama Tokped adalah pemberdayaan melalui pelaku usaha mikro kecil menengah agar mampu memasarkan produknya secara nasional melalui pemanfaatan teknologi digital. Nah, dengan jutaan merchant dan pengguna aktif, Tokped menjadi representasi konkret dari implementasi bisnis digital di Indonesia, sehingga relevan untuk dianalisis dalam konteks klasifikasi keunggulan serta transformasi bisnis digital. Nah, jenis bisnis digital ya. Berdasarkan klasifikasi model bisnis digital yang telah dijelaskan sebelumnya, Tokped dapat kita analisis ke dalam dua kategori utama, yaitu sebagai fasilitator digital dan sekaligus sebagai bisnis digital hybrid. Nah, sebagai fasilitator digital, Tokped berperan sebagai platform yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu sistem marketplace online. Nah, dalam model ini, Tokped tidak memproduksi barang yang dijual, melainkan menyediakan infrastruktur teknologi yang berupa katalog produk, sistem pembayaran manajemen transaksi, serta integrasi logistik. Nah, sumber pendapatan perusahaan diperoleh dari komisi penjualan, biaya layanan, serta fitur promosi berbayar yang dimanfaatkan oleh para merchant. Namun dalam perkembangannya, Tokped tidak hanya berfungsi sebagai perantara transaksi, perusahaan juga mengintegrasikan berbagai layanan digital tambahan, sehingga modelnya menjadi bisnis hybrid. Nah, layanan tersebut meliputi penjualan produk digital seperti pulsa dan token listrik, penyediaan sistem pembayaran elektronik, layanan pengirim integrasi, hingga fitur periklanan digital bagi pelaku usaha. Nah, integrasi multi layanan ini menunjukkan bahwa Tokped telah berevolusi dari sekedar marketplace menjadi ekosistem bisnis digital yang komprehensif. Dengan demikian, klasifikasi Tokped sebagai fasilitator digital sekaligus hybrid menjadi relevan dalam menganalisis keunggulan kompetitif serta strategi transformasi digital yang dimilikinya. Nah, keunggulannya sebagai perusahaan yang beroperasi dalam ekosistem ekonomi digital, Tokped ini memiliki sejumlah keunggulan strategis yang menjadi fondasi pertumbuhan bisnis. Nah, keunggulan pertama adalah konsep pasar tanpa batas, di mana platform digital memungkinkan transaksi terjadi di lintas wilayah tanpa dibatasi lokasi geografis. Nah, hal ini memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk menjangkau konsumen secara nasional, bahkan potensi internasional. Nah, keunggulan kedua adalah potensi penghasilan tanpa batas. Model bisnis marketplace memungkinkan peningkatan volume transaksi tanpa harus menambah infrastruktur fisik secara signifikan. Nah, sehingga skalabilitas pendapatan menjadi jauh lebih besar dibandingkan bisnis konvensional. Yang ketiga adalah terletak pada pemanfaatan teknologi digital. Tokopedia mengintegrasikan berbagai teknologi seperti artificial intelligence, pengolahan big data, serta sistem pembayaran elektronik untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pengalaman pengguna. Nah, ketiga unggulan ini menjadi faktor kunci yang mendorong Tokopedia mampu berkembang pesat serta mempertahankan daya saing industri platform digital di Indonesia. Nah, dalam menghadapi dinamika ekonomi digital, Tokped terus melakukan transformasi bisnis berbasis teknologi untuk mempercepat daya saingnya. Salah satu bentuk transformasi utama adalah digitalisasi UMKM, yaitu mendorong pelaku usaha konvensional untuk masuk ke dalam ekosistem marketplace melalui penyedia platform pelatihan serta dukungan infrastruktur digital. Selain itu, Tokped juga mengintegrasikan sistem pembayaran elektronik guna mempermudah proses transaksi sekaligus meningkatkan keamanan dan kecepatan layanan. Inovasi fitur platform seperti live shopping, official store, hingga same-day delivery menjadi bagian dari strategi peningkatan pengalaman pengguna. Nah, transformasi ini semakin diperkuat melalui kolaborasi dalam ekosistem Goto Group yang menghubungkan e-commerce, fintech, dan layanan on-demand dalam satu jaringan digitalisasi integrasi. Namun demikian, untuk menghadapi persaingan platform digital yang semakin ketat ini, diperlukan berbagai pengembangan lanjutan. Di antaranya adalah pemanfaatan artificial intelligence untuk hyper personalization dalam rekomendasi produk, sehingga pengalaman belanja menjadi lebih relevan bagi setiap pengguna.
Ekspansi pasar global yang menjadi peluang strategis agar produk UMKM lokal dapat menembus pasar internasional. Selain itu, inovasi seperti virtual shopping berbasis VR berpotensi meningkatkan pengalaman belanja imersif. Sementara teknologi blockchain dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi rantai pasok. Dengan transformasi berkelanjutan serta inovasi teknologi, Tokped berpotensi untuk terus berkembang dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemain utama dalam industri bisnis digital di Indonesia. Nah, berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa model bisnis digital Tokped tidak hanya mencerminkan implementasi teknologi, tetapi juga menjadi katalis transformasi ekonomi digital khususnya dalam memperdayaan UMKM di Indonesia. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.